Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-118. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, orang bermata dalam itu memang menjadi bingung. Ia sadar bahwa Ki Jogoboyo adalah seorang yang berilmu. Mereka pun menduga bahwa anak laki-lakinya juga berilmu. Karena itu, maka Ki Jogoboyo akan dapat memperlakukan para penghuni padukuhan ini sebagaimana dilakukan oleh Wiro Sabet dan Suro Gentong, menyakiti dan bahkan membunuh orang yang tidak mendukungnya. Dengan demikian, maka orang-orang padukuhan itu akan terjepit di antara dua kekuatan yang tidak terlawan. Wiro Sabet dan Suro Gentong di satu pihak, sedang di pihak yang lain Ki Jogoboyo serta anaknya dan tentu dua orang anak muda yang bernama Manggada dan Laksono itu. Sebelum orang itu menjawab, maka Ki Jogoboyo pun berkata, "Dah, sekarang pulanglah. Katakan kepada orang-orang Gemawang yang sependapat dengan kau berdua. Katakan bahwa aku tidak akan pernah mundur. Aku akan menghancurkan siapa saja yang menentang aku. Aku yakin bahwa aku memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Wiro Sabet dan Suro Gentong." Kedua orang itu tidak berani menjawab lagi. Mereka tahu bahwa Ki Jogoboyo benar-benar sudah menjadi marah. Namun tiba-tiba di luar dugaan mereka, maka Wiseso pun berkata seperti orang mengigo saja, "Aku sependapat dengan orang-orang itu, Ki Jogoboyo. Ki Jogoboyo memang harus menghentikan perlawanan terhadap Wiro Sabet dan Suro Gentong. Tidak ada gunanya. Kami tahu bahwa Ki Jogoboyo memiliki kemampuan, tetapi kemampuan Ki Jogoboyo sangat terbatas. Mungkin Ki Jogoboyo hanya dapat melindungi diri Ki Jogoboyo saja. Tetapi bagaimana dengan orang-orang padukuhan ini? Atau bahkan keluarga Ki Jogoboyo sendiri? Ki Jogoboyo mempunyai anak dan istri." Wajah Ki Jogoboyo menjadi merah, tetapi Ki Jogoboyo masih menahan kemarahannya. Dengan suara yang bergetar, Ki Jogoboyo itu pun bertanya, "Jadi kau setuju jika Suro Gentong mengambil Tantri untuk menjadi istrinya?" "Tidak, tentu tidak," jawab Wiseso terbata-bata. "Lalu apa yang dapat kau lakukan untuk mencegahnya? Jika aku menghentikan perlawanan, berarti aku harus menyerahkan segala-galanya. Kedudukan, bukan saja aku sendiri, tetapi semua bebahu padukuhan ini. Kemudian anak perempuanku, dan aku yakin bahwa kemudian juga nyawaku." "Tidak, Ki Jogoboyo, kita harus mencari jalan lain," berkata Wiseso. "Jalan yang mana?" bertanya Ki Jogoboyo. "Aku mempunyai gagasan yang akan dapat memberikan pemecahan atas persoalan ini," jawab Wiseso. "Gagasan yang besar yang akan dapat membebaskan kemelut di padukuhan ini sebagaimana pernah kau katakan?" Tiba-tiba Laksono memotong. Manggada menggamitnya. Ia tahu suasananya sedang panas. Ki Jogoboyo akan dapat meledak setiap saat. Namun Manggada pun sangat menyesalkan sikap Wiseso yang ternyata masih saja dungu dan cengeng itu. Wiseso memandang Laksono dengan sorot mata penuh kebencian.
Namun kemudian ia berkata kepada Ki Jogoboyo tanpa menghiraukan Laksono lagi. Ki Jogoboyo, jalan yang terakhir bagi Ki Jogoboyo dan keluarga adalah menyingkir dari Kademangan Kalegen. Menyingkir? Ki Jogoboyo mengulangi. Iya. Wiseso mengangkat wajahnya. Satu gagasan yang paling baik yang dapat diberikan seseorang kepada Ki Jogoboyo, jawab Wiseso. Meskipun demikian, Ki Jogoboyo itu sempat juga bertanya, menyingkir kemana? Ke Pajang, ke dalam dinding kota. Jawab Wiseso. Ke rumah siapa? Mengungsi ke istana atau ke kandang gajah milik istana? Bertanya Ki Jogoboyo yang hampir kehilangan kesabaran. Ke rumah pamanku, jawab Wiseso sambil menengadahkan dadanya. Aku mempunyai seorang paman yang tinggal di Pajang. Ia adalah seorang prajurit dari pasukan pengawal istana. Ki Jogoboyo dan keluarga Ki Jogoboyo akan aman di rumah pamanku yang sangat besar itu. Wiro Sabet dan Suro Gentong tentu tidak akan berani mengusik Ki Jogoboyo, karena Ki Jogoboyo tinggal di rumah seorang prajurit pilihan. Sementara itu, Ki Jogoboyo tidak lagi perlu menghiraukan padukuhan ini. Apakah Ki Sopo Aruh akan menjadi bekal? Apakah Wiro Sabet dan Suro Gentong akan menjadi bebahu? Bukan lagi menjadi tanggung jawab Ki Jogoboyo. Bibir Ki Jogoboyo menjadi gemetar menahan marah. Sementara itu, Sampurno hampir tidak dapat menahan dirinya. Sedangkan Manggada sekali lagi harus menggamit Laksono yang sudah beringsut setapak. Sambil menahan kemarahan yang hampir meledak di jantungnya, Ki Jogoboyo bertanya, jadi menurut gagasan besarmu, sebaiknya aku mengungsi menghindari beban tugasku? Bukan mengungsi, Ki Jogoboyo. Sebaiknya kita memang mempergunakan istilah menyingkir. Jawab Wiseso. Baiklah Wiseso, berkata Ki Jogoboyo. Daripada aku harus menyingkir, aku kira lebih baik aku memenuhi saja permintaan Suro Gentong. Selain jabatan bebahu padukuhan ini, Tantri juga akan aku serahkan. Tidak, sahut Wiseso dengan serta-merta. Tantri tidak boleh jatuh ke tangan Suro Gentong. Aku akan menyerahkannya. Dengan demikian aku akan aman dan tidak akan terganggu lagi. Aku tidak perlu pergi ke Pajang, tetapi aku akan tetap tinggal di rumah. Suro Gentong akan menjadi menantuku, sehingga aku pun akan menjadi orang yang ditakuti seperti Suro Gentong. Tetapi jangan serahkan Tantri. Lebih baik Ki Jogoboyo menyingkir. Dengar anak cengeng, bentak Ki Jogoboyo yang kemarahannya sudah sampai ke ubun-ubun. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi tidak untuk menyerahkan Tantri, sahut Wiseso dengan nada tinggi. Kecuali jika kau dapat melindungi Tantri dan kami sekeluarga, maka aku akan bersikap lain. Wajah Wiseso menjadi pucat, sementara Ki Jogoboyo berkata, aku muak dengan gagasan-gagasan yang tidak dapat dilaksanakan, seperti gagasan-gagasanmu itu. Wajah Wiseso menjadi pucat. Ia baru sadar bahwa Ki Jogoboyo benar-benar menjadi sangat marah. Karena itu, maka Wiseso tidak berani lagi mengangkat wajahnya yang kemudian menunduk dalam-dalam. Sementara itu, Ki Jogoboyo pun telah berkata pula kepada orang bermata dalam. Aku ulangi kata-kataku. Aku tidak akan pernah menyerahkan kepada Wiro Sabet dan Suro Gentong. Bahkan aku menantang siapapun yang berani menghalangi aku akan mengalami nasib yang sangat buruk. Ternyata aku bukan orang yang lebih beradab dari Wiro Sabet dan Suro Gentong.
Kedua orang itu pun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi di hadapan Ki Jogoboyo. Meskipun sebenarnya mereka tetap menginginkan Ki Jogoboyo mengurungkan perlawanannya, dan bahkan gagasan Wiseso itu telah menimbulkan satu sikap baru untuk menghadapi persoalan yang sedang berlangsung di padukuhan itu. Dalam pada itu, maka Ki Jogoboyo pun berkata, "Nah, sekarang pergilah, katakan kepada semua orang padukuhan ini, siapa yang mencoba menentang aku, akan aku hancurkan sama sekali, daripada mereka kelak akan berpihak kepada Wiro Sabet dan Suro Gentong." Kedua orang itu pun segera minta diri pula dengan jantung yang berdebaran. Mereka masih saja cemas ketika Sampurno mengantar mereka ke pintu sekedeng. Demikian mereka keluar. Maka Sampurno berkata, "Nah, aku sudah mendengar sikap ayah. Jangan mencoba menentangnya, agar ayah tidak menjadi semakin marah. Sampai saat ini ayah masih berpikir, berjuang untuk padukuhan Gemawang, tidak untuk dirinya sendiri. Tetapi jika orang-orang Gemawang ini justru menentangnya, maka ayah akan dapat bersikap lain. Sementara itu, kalian harus menyadari, tidak seorang pun di padukuhan ini yang mampu melawan ayah. Dan tentu juga aku dan kedua orang sahabatku itu, Manggada dan Laksono. Ingat kata-kata ayah, bahwa ternyata ayah bukan orang yang lebih beradab dari Wiro Sabet dan Suro Gentong. Maksud ayah, tentu apabila orang lain memulainya." Kedua orang itu tidak menjawab. Baru kemudian setelah mereka keluar dari regol halaman rumah Ki Jogoboyo, orang yang bermata tajam itu berkata, "Kedudukan kita justru menjadi semakin rumit. Dua kekuatan yang tidak dapat kita lawan telah menghimpit kita, sehingga kita akan dapat mati terjepit di tengahnya. Apakah kita harus berpihak?" bertanya kawannya. "Berpihak kepada siapa?" bertanya orang yang bermata dalam itu. "Kita harus memperhitungkan kekuatan siapakah yang lebih besar, Wiro Sabet dan Suro Gentong yang dibantu oleh Ki Sopo Aro, atau Ki Jogoboyo?" Kekuatan Ki Jogoboyo tidak seberapa dibanding dengan kekuatan Wiro Sabet dan Suro Gentong. Tetapi masih lebih besar kekuatan Wiro Sabet dan Suro Gentong, jawab kawannya. "Jadi menurut pendapatmu, kita akan berpihak kepada Wiro Sabet dan Suro Gentong?" bertanya orang yang bermata dalam itu. "Bukankah itu lebih aman? Kesempatan kita untuk selamat jauh lebih besar," jawab kawannya. "Tetapi apakah dengan demikian kita tidak berkhianat terhadap Ki Jogoboyo?" Orang yang bermata dalam itu masih bertanya lagi. "Kita sudah mencoba untuk memperingatkannya, tetapi Ki Jogoboyo tidak mendengarkan peringatan kita. Karena itu, maka kita tentu tidak akan bersalah jika kita mengambil sikap yang lain." Tetapi orang yang bermata dalam itu masih nampak ragu-ragu. Katanya, "Kita bicarakan dengan kawan-kawan kita yang lain malam nanti. Kita akan mengumpulkan mereka dan kita akan mengambil keputusan. Bukankah Wiro Sabet dan Suro Gentong selama ini tidak pernah datang ke padukuhan di malam hari? Tetapi itu sangat berbahaya. Jika ada 1-2 orang pengikut mereka yang melihat, mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, sehingga akan dapat menimbulkan salah paham," sahut kawannya. Orang yang bermata dalam itu mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong dapat saja mengawasi padukuhan itu di luar pengetahuan mereka. Karena itu, maka niat untuk bertemu dengan orang-orang padukuhan itu pun dibatalkannya. Orang yang bermata dalam itu pun kemudian berkata, "Kita akan bertemu dan berbicara seorang demi seorang untuk menghindari salah paham.
Ya, baru kemudian, jika persoalannya sudah jelas kita akan menyatakan sikap. Jika perlu, kita akan menemui pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong. Tetapi orang bermata dalam itu masih saja ragu-ragu. Katanya, kita akan melihat perkembangan keadaan. Kawannya tidak menjawab, namun ia mengusulkan untuk menemui orang yang telah terluka itu. Bagaimana pendapatnya tentang sikap Ki Jogoboyo itu? Berkata kawannya. Ketika keduanya berjalan menyusuri jalan Padukuhan, mereka terkejut mendengar derap kaki kuda. Ternyata Sampurno, Manggada dan Laksono telah melarikan kuda mereka di sepanjang jalan Padukuhan itu pula. Tetapi hari itu, ketiga anak muda itu tidak bertemu dengan orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gendong. Namun hampir setiap orang yang menemui mereka telah memperingatkan agar mereka tidak melakukan perbuatan yang sangat berbahaya itu. Mereka sedang mencari kalian, Ger, berkata seorang yang rambutnya sudah ditumbuhi uban. Terima kasih atas peringatan Paman, jawab Sampurno. Tetapi persoalannya harus segera diselesaikan. Orang yang berambut uban itu hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Sementara itu, kawan orang yang bermata dalam itu berdesis. Biarkan saja mereka menyombongkan dirinya. Aku juga berharap bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gendong yang mencari mereka. Kawannya yang bermata dalam itu tidak menjawab. Ketika matahari turun semakin rendah, maka ketika orang anak muda itu pun telah pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun mereka telah berjanji, jika esokan harinya, mereka akan mencari para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong. Dalam pada itu, lepas senja, setelah makan malam, Ki Jogoboyo masih berbincang dengan istri dan anak-anaknya. Ki Jogoboyo ternyata sangat menyesali sikap orang-orang Padukuhan Gemawang. Mereka justru minta agar Ki Jogoboyo menghentikan perlawanannya terhadap Wiro Sabet dan Suro Gendong. Orang-orang itu benar-benar telah menjadi ketakutan, berkata Sampurno. Ya, mereka kehilangan akal. Sementara itu, Wiseso masih saja gila dengan gagasan-gagasannya, desis Ki Jogoboyo. Hampir saja aku memukul mulutnya, gumam Sampurno. Pemimpin yang hidupnya tidak berjejak di atas tanah, berkata Ki Jogoboyo. Tetapi ia tidak rela jika Tantri diserahkan kepada Suro Gendong, berkata Sampurno sambil memandang Tantri. Apa? Bertanya Tantri dengan suara melengking. Tidak, jawab Sampurno. Apa yang kau katakan tadi? Desak Tantri yang bergeser mendekati kakaknya. Tidak, aku tidak berkata apa-apa. Sampurno bergeser menjauh sambil tersenyum. Kau mentertawakan aku ya? Tantri mulai menggapai Sampurno, tetapi Sampurno bergeser semakin jauh. Tidak, aku tidak bermaksud mentertawakanmu. Aku justru mentertawakan Wiseso. Kau kira aku tidak berani memilih leher anak itu? Sejak kecil ia tidak berani melawan aku, berkata Tantri. Tetapi ia rajin berkunjung kemari, sahut Sampurno. Tantri tiba-tiba bangkit, tetapi Sampurno meloncat menjauh sambil berkata, Sudahlah Tantri, aku menyerah. Tidak, aku belum membalas, sahut Tantri. Sudahlah, potong Ki Jogoboyo. Aku benar-benar sedang prihatin.
Tapi ayah harus menghukumnya. Ia yang mula-mula mengganggu aku. Sahut Tantri. Duduklah yang baik, berkata Ki Jogoboyo. Keduanya pun segera duduk kembali, sementara Ki Jogoboyo berkata, "Apa yang dapat kita lakukan jika orang-orang Padukuhan ini justru menentang kita?" "Ayah," berkata Sampurno kemudian bersungguh-sungguh, "besok aku, Manggada dan Laksono akan mencari orang-orang Wiro Sabet itu. Kami tidak akan berdiam diri, justru mereka mencari kami." "Lalu apa yang akan kalian lakukan?" bertanya Ki Jogoboyo. Sampurno termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Bukankah mereka juga mencari kita?" Ki Jogoboyo mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, kita menunggu perkembangan keadaan." Dalam pada itu, di rumahnya, Manggada dan Laksono juga menceritakan apa yang sudah terjadi. Mereka juga menyesali sikap orang-orang Padukuhan Gemawang yang ketakutan, sehingga mereka kehilangan pertimbangan penalaran yang bening. Jika keadaan berlarut-larut, maka orang-orang Padukuhan ini akan benar-benar kehilangan diri mereka, desis Ki Citrobowo. Seperti Sampurno, maka Manggada dan Laksono juga menyatakan bahwa mereka bukan saja dicari oleh para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong, tetapi merekalah yang besok akan mencarinya. Demikianlah kegelisahan dan ketegangan yang semakin memanas telah mewarnai Padukuhan Gemawang. Beberapa orang sempat saling mengunjungi untuk membicarakan sikap Ki Jogoboyo. Pada umumnya orang-orang Gemawang menganggap Ki Jogoboyo itu seorang yang keras kepala, sehingga tidak mau melihat kenyataan yang dihadapinya. Bahkan ada yang menganggap bahwa Ki Jogoboyo sekedar berjuang untuk mempertahankan kedudukannya. "Ia sampai hati mengorbankan penghuni Padukuhan ini," berkata seorang di antara mereka yang ketakutan. Namun ketika matahari kemudian terbit di keesokan harinya, orang-orang Padukuhan Gemawang telah mendengar derap kaki kuda berlari-lari di jalan-jalan Padukuhan. 3 orang anak muda telah berkeliaran di atas punggung kuda mereka tanpa mengenal takut sama sekali. Tetapi sikap orang-orang Padukuhan itu ternyata telah berubah. Mereka tidak lagi berniat untuk memperingatkan ketiga orang anak muda itu. Bahkan orang-orang Gemawang berharap bahwa ketiga anak muda itu segera menjadi jera setelah orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gentong menemukan mereka. Orang yang telah dipukuli oleh pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong itu berkata kepada seorang tetangganya yang datang mengunjunginya, "Ketika orang itu tentu akan segera menemukan mereka setelah orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gentong itu mengetahui siapa mereka itu. Jika ketiga orang anak muda itu sudah mengalami seperti yang aku alami, barulah mereka akan menjadi jerah dan tidak akan menyombongkan dirinya lagi." Tetangganya mengangguk-angguk sambil bergumam, "Apakah karena ayahnya seorang Jogoboyo, maka anak muda itu menjadi demikian sombongnya? Anak itu salah menilai kekuatan ayahnya sekarang ini," desis orang yang terluka itu. Namun dalam pada itu, Sampurno, Manggada dan Laksono masih saja menelusuri jalan-jalan Padukuhan Gemawang tanpa mengenal takut sama sekali. Namun dalam pada itu, ternyata beberapa orang yang pergi ke sawah telah kembali lagi ke padukuhannya
mereka telah melihat 3 orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong menuju ke padukuhan. Seorang di antara mereka berjalan bergegas sambil berkata, "Selagi masih ada kesempatan, aku ingin memperingatkan anak-anak muda yang berkeliaran di atas punggung kuda itu." Tetapi kawannya berkata, "Untuk apa kita bersusah payah melakukannya? Kita biarkan saja mereka menjadi jerah. Tidak kurang dari antara kita yang sudah memperingatkan mereka. Tetapi dengan sombong mereka menolaknya. Bahkan mereka juga sudah tahu bahwa 3 orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong mencari mereka. Tetapi mereka dengan sombong pula justru mencari ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong itu. Bukankah itu sudah berlebihan?" Seorang yang lain justru berkata, "Aku ingin melihat ketiga orang anak-anak muda itu, yang sombong itu, dipukuli babak belur oleh pengikutnya Wiro Sabet dan Suro Gentong, sebagaimana seorang di antara kita kemarin." "Bagaimana jika mereka bertiga dibunuh oleh para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong?" bertanya orang yang pertama. Kawan-kawannya itu terdiam. Nampaknya mereka memang berpikir sambil melangkah cepat-cepat pulang. Tiba-tiba saja seorang dari antara mereka berkata, "Tidak, mereka tidak akan dibunuh, tetapi mereka akan dibuat jera dan bahkan kuda mereka akan dirampas. Itu saja." Yang lain mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka telah memasuki padukuhan Kemawang. Berlari-lari kecil mereka berjalan di jalan padukuhan menuju ke rumah mereka masing-masing. Namun seorang di antara mereka masih berkata, "Aku ingin melihat anak-anak sombong itu dipukuli." Demikianlah, maka sejenak kemudian orang-orang itu telah hilang di belakang regol halaman mereka masing-masing. Namun sebenarnya lah bahwa ada di antara mereka yang memang ingin melihat Sampurno, Manggada dan Laksono disakiti oleh para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong agar mereka menjadi jera. Bahkan dengan demikian, Ki Jogoboyo akan dapat menjadi sadar. Ternyata ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong itu telah memasuki padukuhan Kemawang tanpa mengenal takut. Seorang di antara mereka telah berteriak, "Hai, orang-orang Kemawang! Kali ini kami tidak akan berbuat apa-apa atas kalian. Jangan takut, kami hanya akan menangkap ketiga orang anak muda yang sombong itu. Tetapi jika kita tidak berhasil menangkap mereka, maka kami akan mengambil 3 orang yang manapun yang dapat kami tangkap di antara para penghuni padukuhan ini." Teriakan-teriakan itu bergema menusuk ke dalam setiap pintu rumah. Orang-orang Kemawang itu menjadi ketakutan. Mereka berharap agar para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong dapat bertemu dengan Sampurno, Manggada dan Laksono. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar derap kaki kuda. Ternyata Sampurno, Manggada dan Laksono yang menyusuri jalan padukuhan itu tidak mengetahui bahwa 3 orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong berada di padukuhan itu. Tidak ada seorang pun yang telah memberitahukan kepada mereka, meskipun orang-orang yang berlari-lari kecil menghindari kehadiran ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong itu. Ada yang berpapasan dengan ketiga orang anak muda itu. Tetapi mereka tidak memberitahukannya. Namun orang-orang itu kemudian menjadi kecewa. Bagaimanapun juga, mereka merasa ngeri. Apa yang akan terjadi dengan ketiga orang anak muda itu?
apabila mereka benar-benar bertemu dengan orang-orang yang sedang mencari mereka itu. Demikian pula orang-orang yang berada di sebelah menyebelah jalan Padukuhan. Baru saja mereka mendengar teriakan orang-orang yang mereka takuti itu, tiba-tiba mereka pun mendengar derap kaki kuda. "Apa yang akan terjadi dengan anak-anak muda itu?" bertanya orang-orang itu di dalam hati mereka. Dalam pada itu, ketika orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong yang juga mendengar derap kaki kuda segera bersiap, mereka merasa bahwa mereka akan segera dapat melakukan tugas mereka dengan baik. "Kita akan menangkap mereka dan membawa mereka menghadap Ki Wiro Sabet dan Ki Suro Gentong," berkata salah seorang dari ketiga orang itu. "Jika mereka melawan, kita benar-benar akan mempergunakan kekerasan," desis yang lain. Mereka tidak berbicara lebih jauh. Mereka mulai melihat 3 orang anak muda di punggung kudanya mendekati mereka. Dengan serta-merta, maka ketiga orang itu pun segera berloncatan ke tengah jalan dan memberi isyarat ketiga orang penunggang kuda itu untuk berhenti. Sampurno yang berkuda di paling depan segera memberi isyarat pula kepada Manggada dan Laksono. Dengan serta-merta ketiganya telah menarik kendali kuda mereka, sehingga ketiganya telah berhenti di sebelah mereka yang menjadi terlalu dekat dengan ketiga orang itu. "Tentu mereka itulah yang kita cari," desis Sampurno. Laksono tidak menunggu lebih lama lagi. Ia adalah orang yang pertama meloncat turun dari punggung kudanya. Manggada dan Sampurno pun segera telah meloncat turun pula. Mereka telah mengikat kuda mereka pada batang perdu di pinggir jalan itu. Baru kemudian mereka bertiga melangkah mendekati ketiga orang yang telah menunggu itu. Ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong itu termangu-mangu sejenak. Mereka justru merasa heran. Ketiga orang anak muda itu sama sekali tidak nampak menjadi gentar. "Mereka memang sombong," geram salah seorang dari ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong itu. Kawannya pun menyahut, "Sebentar lagi mereka akan menjadi jerah." Sementara itu, yang seorang lagi berkata, "Kita lumatkan dahulu mereka sebelum kita bawa menghadap Ki Wiro Sabet dan Ki Suro Gentong." Kedua kawannya tidak menyahut. Sementara itu, Laksono, Sampurno, dan Manggada telah menjadi semakin dekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.